Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini walaupun cuaca mendung kita bisa belajar di pembelajaran jarak jauh SDIT Cahaya Kholqi. Anak-anakku sekalian, di subtema 3 ini ya temanya bangga terhadap daerah tempat tinggalku ya. Kita masih di tema 8, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, kalau di subbab sebelumnya adalah keunikan daerah asalku ya. Kemudian di sub 1 kita belajar mengenai lingkungan tempat tinggalku. Setelah kita tahu lingkungan tempat tinggal kita, ya, daerah perekonomiannya apa, budayanya apa, keseniannya apa. Nah, sekarang kita setelah tahu keunikan daerah tempat tinggal kita, asal daerah kita, nah kita harus bangga terhadap daerah tempat tinggalku, ya harus dijaga sebaik-baiknya. Baik, kita belajar kali ini adalah muatannya bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.9. Masih teks fiksi ya, teks tentang cerita. Masih tentang teks fiksi. Tentang cerita, kita buka halamannya, buku pena 4D, halaman 62. Sebelumnya mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Silakan buka bukunya halaman 62. Menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Bahasa Indonesia kelas 4, tema 8, subtema 3 ya. Subtema 3. Nanti ceritanya Putri Tangguh. Sedikit mengulang, teks fiksi dibuat oleh penulisnya berdasarkan imajinasi yang dihubungkan dengan peristiwa sehari-hari. Isinya pun bukanlah sebuah kejadian nyata. Salah satu unsur yang ada di dalam cerita adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, sebagai perannya tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Apa sih tokoh utama? Tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang memengaruhi alur jalannya cerita ya. Kalau kemarin kita cerita tentang Timun Mas ya. Tokoh utamanya adalah Timun Mas. Iya. Kemudian kita cerita tentang asal usul bunga kemuning. Tokohnya adalah Putri Kuning. Kemudian kita sudah baca cerita mengenai asal mula Danau Toba. Ternyata itu adalah pemuda petani tokoh utamanya. Kemudian kita sudah belajar si Becik membaca. Si Becik itu tokoh utamanya ya. Mak Becik tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu apa? Tokoh yang mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur konflik. Baik. Supaya lebih kita mengenal tokoh utama dan tokoh tambahan, mari kita baca cerita rakyat ya dari daerah Jambi. Putri Tangguh. Di sebuah desa
di Jambi hiduplah seorang bernama Putri Tangguh. Ia hidup sebagai petani dan memiliki sawah yang berbeda dari biasanya. Sawah Putri Tangguh dapat menumbuhkan padi dengan sangat cepat, sehingga Putri Tangguh dapat memanen padi berkali-kali dalam waktu setahun. Biasanya Putri Tangguh dibantu oleh suami dan anak-anaknya saat menggarap sawah dan memanen padi. Suatu hari, Putri Tangguh mengajak seluruh anaknya untuk ikut memanen padi di sawahnya. Ibu, padi ini banyak sekali ya, pungkas anaknya. Setelah gerobak-gerobak terisi penuh, Putri Tangguh dan keluarganya bergegas pulang. Hujan rintik-rintik pun mulai turun dan membasahi sawah. Saat jalan pulang, Putri Tangguh pun terpleset dan merasa sangat kesal. Aduh, ya, licin sekali jalanan ini, keluh Putri Tangguh. Putri Tangguh kemudian menebar beras yang baru dipanennya. Padi yang baru dipanennya ya. Keluh Putri Tangguh. Putri Tangguh kemudian menebar padi yang baru dipanennya. Untuk apa ibu membuang padi yang baru kita panen? Tanya anaknya. Ini supaya jalanannya tidak licin, nak, jawab Putri Tangguh. Ia pun kemudian menebar padi di sepanjang jalan pulang, sehingga hanya tersisa sedikit padi di gerobaknya. Sesampainya di rumah, Putri Tangguh pun beristirahat dan tertidur. Ia bermimpi bertemu sebutir beras yang kemudian berubah menjadi sosok kakek tua. Putri Tangguh pun terkejut. Kau sudah membuang-buang beras rezeki pemberian Tuhan. Putri Tangguh, kau akan melihat akibatnya, ucap kakek tersebut. Keesokan harinya, Putri Tangguh pun menengok sawahnya. Ia pun terkejut sawahnya sudah mengering dan rusak. Seketika ia menangis dan menyesal. Ia pun berjanji tidak akan menyia-nyiakan rezeki yang ia dapatkan. Ya, itu cerita Putri Tangguh ya, ceritanya asal di daerah Jambi. Coba kamu buka tabel di halaman 63. Nah, tabel di halaman 63. Baik. Di situ ada nomor nama tokoh ya. Nomor ini halaman dulu. Halaman 63. Ada nomor, kemudian nama tokoh. Terakhir ada peran tokoh. Peran tokoh. Oke. Siti Lutfiah, nyalain mikrofonnya. Siti Lutfiah, siapa aja tokoh yang dari cerita tadi? Putri Tangguh. Iya, betul. Putri Tangguh itu sebagai tokoh apa? Tokoh utama atau tokoh pembantu? Tokoh tambahan? Tokoh utama. Iya, Putri Tangguh adalah tokoh utama. Lira Milandra, coba nyalain mikrofonnya. Selain Putri Tangguh, ada tokoh siapa lagi? Anaknya. Anak Putri Tangguh. Dia sebagai tokoh apa? Kedua. Tambahan, karena cuman muncul di tengah-tengah aja ketika panen. Tanya, Ibu, kenapa? Tadi kita banyak banget. Jadi dibuang-buang.
Ini Alfian, coba nyalain mikrofonnya. Ada tokoh siapa lagi di cerita Putri Tangguh? Kakek. Kakek dari beras yang dibuang-buang muncul kakek dalam mimpinya. Ini tokoh utama atau tokoh tambahan? Tokoh tambahan. Tokoh tambahan. Kenapa? Karena cuma muncul di akhir cerita saja. Ada lagi nggak yang ketinggal? Suaminya ada, tapi tidak ada dialognya ya, cuma disebutkan saja. Tokoh tambahan. Oke. Nah, sampai di sini kalian paham mana tokoh utama dan mana tokoh tambahan. Oke. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Setelah belajar berdoa dimulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Everybody hands up. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.